Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى بكتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kita semua sepakat tentunya bahwa segala apa yang kita rasakan sampai detik ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala yang Allah anugerahkan adalah merupakan nikmat dari Allah untuk kita manusia.
Walaupun terkadang nikmat yang Allah berikan kita ganti dengan kemaksiatan. Betapa banyak orang yang paginya diberi nikmat, siang sudah bermaksiat, sore diberi nikmat, malam sudah bermaksiat. Namun hal itu tidak menjadikan Allah menghentikan untuk terus memberikan nikmat-Nya kepada kita. Sehingga sampai detik ini paru-paru ini masih terisi dengan oksigen, tenggorokan ini masih terbasahi dengan air, perut ini masih terisi dengan makanan, anggota tubuh ini masih kita bisa gunakan untuk beraktivitas. Maka layaknya bersyukur bukanlah sebuah pilihan, tetapi bersyukur adalah sebuah kewajiban. Marilah dengan rasa syukur kita upayakan untuk terus mengoptimalkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala sebagai wasiat terbaik di hari yang penuh keberkahan ini. Karena sungguh dengan jalan kita mengoptimalkan ibadah kita, meningkatkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita, ini adalah merupakan sebuah jaminan kebahagiaan, bukan hanya di kehidupan dunia yang fana, terlebih di kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Tak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baik panutan, manusia yang Allah utus sebagai sebaik-baik manusia, manusia surga yang 63 tahun Allah hidupkan di dunia sebagai suri tauladan bagi seluruh manusia, dan kita berharap berkumpul bersamanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajmain. Sudah merupakan fitrah bagi manusia suka dengan kebaikan dan membenci keburukan. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, dari manapun kota asalnya, asalkan dia manusia yang berakal, maka sudah menjadi fitrahnya ia akan suka terhadap hal-hal baik, benci terhadap hal-hal buruk. Maka ini menampik pernyataan sebagian orang yang mencari pembenaran atas ketidaksolehannya, yang mencari pembenaran atas ketidakpatuhannya terhadap aturan agama, sampai ia berkata, gak usah taat banget dengan agama, yang penting hatinya baik. Gak usah sangat aktif beribadah, yang penting hatinya tidak suka menyakiti hati orang lain. Karena memang sudah fitrahnya. Bahkan yang tidak beragama sekalipun, karena sudah merupakan fitrahnya, ia akan suka terhadap hal-hal baik, benci terhadap hal-hal buruk. Jangankan manusia, hewan sekalipun seperti kucing, ketika ia hendak mencuri makanan, ia akan berjalan perlahan-lahan, mengendap-endap, khawatir ketahuan sang pemilik makanan. Seakan-akan hati nurani kehewanannya pun mengakui bahwa mencuri adalah perbuatan yang tidak baik. Penjahat pun ketika melakukan sebuah kejahatannya, hati kecilnya pasti mengakui bahwa kejahatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang tidak baik. Hanya saja manusia seringkali memperturutkan hawa nafsunya, seringkali mengikuti syahwatnya, sehingga yang buruk dikerjakan, yang baik justru malah ditinggalkan. Maka perbuatan baik akan berakibat berbuah pahala, dan perbuatan buruk akan berdampak dosa. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajmain. Bicara tentang dosa, setiap kita pasti akan diuji dengan dosa yang sangat menggoda, dan godaan masing-masing kita justru pasti akan berbeda-beda. Ada orang yang kelemahannya pada hasad, setiap melihat kelebihan orang, kesuksesan orang, kemajuan orang, hati dan lisannya tidak suka. Ada orang yang kelemahannya pada harta, ketika melihat ada uang, baik itu halal ataupun haram, hatinya ingin memilikinya. Terkadang ia mengutak-ngatik dalil, mengutak-ngatik hukum, mencari pembenaran bagaimana caranya agar uang itu bisa ia dapatkan. Ada orang yang kelemahannya pada wanita. Setiap melihat wanita yang mulai sedikit saja, hatinya bergejolak, syahwatnya memuncak, matanya tidak berkedip menatap.
Ada juga orang yang kelemahannya pada jabatan. Memang dengan wanita ia tidak begitu tergoda, tetapi dengan jabatan ia tergila-gila. Ada orang yang dengan wanita tidak tergoda dengan perempuan, begitu pula tidak tergila-gila dengan jabatan. Baik dengan tetangga, asik dengan sesama rekan kerja, tetapi kasar dengan anak, kasar dengan istri, bahkan durhaka kepada orang tua. Sekali lagi masing-masing kita akan memiliki godaan dosa yang sangat menggoda, dan godaannya akan berbeda-beda. Bahkan di zaman Nabi ada seorang yang bernama Abu Mihjan Az-Zaqafi yang sangat suka sekali berjihad. Baik setiap peperangan ia selalu tidak pernah absen. Di zaman masih hidupnya Rasulullah SAW, kemudian berlanjut di zaman kekhalifahan Abu Bakar, lanjut di zaman kekhalifahan Umar, setiap ada peperangan beliau maju paling depan. Tetapi beliau tidak puasa ketika melihat minuman khamar, karena ternyata beliau adalah seorang pecandu berat minuman khamar, walaupun sudah mendapatkan beberapa kali hukuman. Karena bahkan dia dikenal sebagai kesatria pemabuk, pecinta jihad, perindu syahid. Juga ada seorang di zaman Nabi yang bernama Ma'is bin Malik yang bertaubat kepada Allah sehingga minta dirajam karena ia berzina dengan seorang wanita walaupun ia sudah memiliki istri, karena ternyata ia adalah orang yang tidak puasa ketika melihat wanita. Sekali lagi, setiap kita akan memiliki potensi dosa yang sangat menggoda, dan godaan masing-masing kita tentu akan berbeda-beda. Maka tugas kita yang pertama adalah menemukan di manakah titik lemah dosa kita. Yang kedua, berupaya menjauhi, menutup semua jalan yang mengarah kepada timbulnya potensi dosa di mana kita memiliki titik lemah di situ. Kalau kelemahan kita itu adalah suka, tidak kuasa ketika melihat wanita, hatinya suka sekali, sangat bergejolak, maka mulailah ghaddil basar, bercakap-cakap seperlunya. Maka bahasa Quran begitu indah. Al-Quran tidak berkata wala taznu, janganlah kalian berzina, tetapi Al-Quran membahasakan dengan bahasa yang begitu indah, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan yang bisa mengarah kepada terjadinya perbuatan zina. Menutup semua jalan yang mengarah kepada terjadinya potensi dosa di mana kita memiliki titik lemah di sini. Yang ketiga, berpindah atau bahkan lari dari tempat yang akan kembali timbul terjadinya potensi dosa di mana kita memiliki titik lemah di situ. Sebagaimana yang terjadi oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh seorang pembesar, istri pembesar Mesir yang dikatakan sebagai Siti Zulaikha. Nabi Yusuf walaupun beliau adalah seorang nabi yang kita semua paham tingkat derajat keimanan seorang nabi di atas derajat keimanan orang di atas rata-rata, tapi sungguh tubuh demikian beliau tidak tinggal diam ketika digoda di ruangan tertutup yang tidak satupun ada yang tahu, bahkan tidak ada CCTV ketika itu. Digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik, berias diri, istri seorang pembesar kerajaan, istri seorang pembesar Mesir. Tetapi beliau tidak tinggal diam. Beliau bahkan berpindah tempat, bahkan berlari. Dalam surat Yusuf ayat 25 Allah menggambarkan dan menyampaikan wastabaqal bab. Nabi Yusuf berlomba-lomba menuju pintu berlari. Kalau seorang Yusuf saja alaihissalam berlari, bagaimana dengan kita yang keimanan terkadang naik, terkadang turun? Pun kita pernah mendengar kisah riwayat yang sahih tentang seorang yang telah membunuh 100 nyawa. Kalau ia masih tinggal di situ, tentu ia akan kembali melakukan perbuatan dosa yang sama. Maka ia disarankan untuk pindah ke tempat lain, ke kota lain. Maka ternyata ketika pindah, ia pun mati dalam kondisi Allah wafatkan dalam kondisi yang baik karena sedang bertobat. Maka hadirin rahmati Allah,
berpindah dari tempat yang akan kembali bertimbulnya potensi dosa di mana kita berada. Bagaimana kita akan terselamatkan dari perbuatan zina kalau kita masih sering datang ke tempat-tempat diskotik, ke tempat-tempat yang menimbulkan terjadinya perbuatan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah, menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menyibukkan dengan hal-hal positif sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi ayat nomor 156 disebutkan, wa nafsuka in syaghalatha bil haqq wa illa ishtaghalatka bil batil. Jika Anda tidak disibukkan dengan perbuatan baik, tidak disibukkan dengan hal-hal positif, pasti Anda akan disibukkan dengan hal-hal negatif. Yang berikutnya, yang kelima adalah berupaya untuk mengetahui dampak buruk dari dosa di mana sering kita melakukan hal itu, dengan cara mengikuti kajian baik online maupun offline. Dan yakinlah, dosalah yang sering kali menimbulkan hidup kita tidak nyaman. Dosalah yang acap kali menimbulkan masalah dalam kehidupan, baik di kehidupan kita di dunia, terlebih di kehidupan akhirat hari kemudian. Dan yang keenam, perbanyaklah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Rabb yang membolak-balikkan hati agar kita diarahkan untuk menjauhi perbuatan dosa, di mana dosalah yang membuat hidup kita menjadi kacau, terjauhkan dari pintu rezeki, menjadi hidup kita menjadi berantakan dan sebagainya. Membuat semoga Allah menghidupkan hati kita membenci perbuatan dosa, di mana kita memiliki titik lemah di situ, dengan memperbanyak doa sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Karena tidak sedikit orang yang dulunya solih, lalu kemudian berjalannya waktu, banyak kehidupan, banyak masalah yang menyapa dalam kehidupan, sehingga sampai detik ini banyak orang yang ketika terlibat masalah sudah tidak lagi terlihat di musola. Banyak orang yang terlibat banyak kehidupan, baik kehidupan di keluarganya, kehidupan di istrinya, kehidupan masalah di pekerjaannya, justru tidak mau lagi bersujud kepada Tuhannya. Maka memohon kepada Allah setelah yang memberikan hidayah, jangan dipalingkan hati agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat nanti. Dan membaca doa dengan doa yang sering kali dibaca Nabi. Beliau seorang Nabi, tetapi beliau tidak pernah luput dari doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan, Rabb yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini untuk tetap berada dalam ketaatan kepada agamamu. Karena kita tidak tahu apakah pekan depan, bulan depan, hati kita tetap taat kepada Allah atau justru sebaliknya, na'udzubillah. Maka perbanyaklah bermunajat kepada Allah agar kita, Allah tetap tundukkan hati kita, Allah patuhkan lisan kita, Allah patuhkan anggota tubuh kita untuk senantiasa berada dalam jalan yang Allah ridhoi, dijauhkan dari jalan yang Allah murkai hingga akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa bikum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil qahar al azizil jabbar halil jannati wan nar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفوز في رمضان ونزول الشهداء وعيس السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله ولقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا ويقولون ربنا آمنا بما يقول ربنا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Baik, jemaat rahimakumullah, kami mohon izin keikhlasan waktunya. Sedikit kita simak presentasi dari Cinta Quran dalam rangka menyemarakan Tahun Baru Islam dengan tema Masjid Muharram ke-13. Pada tim Cinta Quran kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari Cinta Quran Foundation untuk memperkenalkan program Masjid Muharram yang insyaallah akan dilaksanakan tanggal 14 Juli, Ahad 14 Juli di Ritz-Carlton Pacific Place. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Dedi Hamzah. Sesuai apa yang dibicarakan oleh Pak Kiai tadi, kita sebagai manusia terkadang Allah berikan kita cobaan, godaan sebagai bentuk ujian yang diberikan oleh Allah. Apakah kita bisa bertahan atau kita menyerah? Sebelum saya jelaskan lebih jauh, kita tonton videonya terlebih dahulu. Langkah kami untuk terus menumbuhkan kebaikan semakin menguat dengan pencapaian 13 tahun yang begitu membanggakan. Kami ingin kembali menyentuh setiap hati yang datang untuk pulang dengan iman yang membentang. Hadir kembali tahun ini, the biggest spiritual event. Konsisten itu istiqomah, jalanin terus, jangan pernah berhenti. Event akbar yang akan membawamu menemukan energi tanpa batas untuk terus bertahan, produktif, dan jadi sosok unstoppable. Dan itu aku lebih bahagia, ya Allah. Kenapa? Karena yang pertama adalah pilihanku, yang kedua adalah pilihanmu, dan aku yakin pilihanmu yang lebih baik dibandingkan pilihanku. Ini kayaknya mau gini terus gitu. Apalagi yang harus dilakukan? Kok kering? Padahal seluruhnya ada peluang, ada keuangan, ada keluarga, ada, tapi kok hidup kering? Dengan menampilkan para tokoh terbaik yang akan mendorong transformasi hidup kita, segala kreativitas, kerja keras, dan inovasi
tanpa batas. Diintegrasikan secara eksklusif hanya di The Faith, Believe, Surrender, Unstoppable. Amazing Muharram 13. Jawaban dari ketenangan hati yang kita cari. Terima kasih atas para jamaah yang sudah menonton video cuplikan dari Amazing Muharram. Izinkan saya melanjutkan. Event Amazing Muharram ini merupakan event dari Cinta Quran Foundation yang dilaksanakan untuk menyambut Tahun Baru Islam. Jadi di event Amazing Muharram ini kita akan membahas mengenai the faith, yaitu keimanan. Nanti insya Allah kita akan mengupas mengenai belief, surrender, dan unstoppable. Mungkin di antara kita semua di sini pernah mengalami yang namanya godaan seperti yang Pak Kiai sampaikan tadi. Pernah mengalami yang namanya kita mampu melakukan sesuatu yang lebih baik, tapi kita tidak melakukannya. Pernah mengalami berbagai macam problem di rumah tangga, di keluarga, di lingkungan kerja dan tempat tinggal. Tapi kita tidak tahu harus berbuat apa. Terkadang kita harus memilih menyerah atau tetap bertahan dalam kebaikan atau melakukan suatu perbaikan. Nah, di Amazing Muharram ini kita akan mengupas tentang belief, surrender, dan unstoppable. Di mana kita tiga elemen itu yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keyakinan yang kuat tanpa ragu sedikit pun. Kemudian surrender itu berserah diri kepada Allah. Kemudian unstoppable itu kita menjadi manusia yang tak terhentikan, tanpa batas. Jadi dengan keyakinan yang kuat, insya Allah kita akan menjadi manusia yang percaya seutuhnya dan tidak ragu tentang masa depan. Sering kita merasa bahwa, aduh, apakah masa depan saya, anak saya, kadang kita takut, wah saya nggak dapat jatah, wah misalnya, wah kalau saya nggak ini, saya begini, kalau saya nggak ini, nggak begini. Kemudian kita ketika menghadapi masalah yang besar sekali, kadang kita merasa tidak ada yang bisa membantu. Nah, disinilah surrender. Kita berserah pada Allah, tahu yang terbaik. Kemudian ketika kita mampu, kita memiliki keuangan, memiliki semuanya di dalam kehidupan kita, tetapi kita merasa hampa. Kok saya tidak bahagia? Kok ketika melihat sesuatu hal yang buruk di lingkungan kita, dimanapun kita berada, kok kita nggak bisa berbuat? Disinilah kita yang diperlukan namanya unstoppable. Kita mampu melakukan perubahan itu. Kadang kita memiliki kemampuan lebih dan bisa berbuat lebih, misalnya di kantor, melakukan hal-hal yang positif lebih 100%, 1000%, tapi kita hanya berhenti sampai 20%, 30%. Nanti akan kita kupas semua di Amazing Muharram, insya Allah di tanggal 14 Juli di Ritz-Carlton Pacific Place. Kami mengundang Bapak jamaah semua untuk hadir di sana. Untuk pendaftarannya nanti silakan menghubungi stand kami atau menghubungi jamaah TKM Masjid Ikhlas. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karim ya? Iya Pak, Ustaz. Iya, ada satu Ilman tuh, satu tim sahabat iman. Oh gitu. Beliau dari sahabat iman. Iya. Masya Allah. Ya, awal beliau sahabat iman, cuma pada Allah karena beliau berjalannya waktu sibuk gitu kan. Tapi tetap beliau masih tim sahabat iman. Masya Allah, Masya Allah. Semoga acaranya Allah mudahkan. Amin, amin. Kebaikan untuk dia, insya Allah. Insya Allah, Insya Allah. Masih doanya. Iya.
Tanggal 14 Juli. 14 Juli. Tahun tadi. Besok ya. Ahad. Harus banget. Insyaallah. Barengan ini 14. Banyak ini. Link. 14 itu anak antarin anak pesantren. Ya, dua acara. Anak nggak bisa pulang. Minta tolong, mereka kan ngajar di yayasan, yang punya yayasan, lagi hajatan, kita jadi menerima besan. Kalau bisa dibelah nih badan ini. Sedangkan yang satu pondok nggak bisa dimakingin gitu. Insyaallah. Insyaallah. Ada asal itu dia oleh saja. Bisa nggak ngambil satu deh? Sudah ada di sini. Oh,
Iya. Tinggal Cilandak itu sebelah mana? Cilandak Barat dekat ini, dekat Citos itu. Sekitar 2 kilo dari Citos. Belakangnya. Iya. Itu beliau kan di situ, tukang isi kajian. Iya. Ustaz tadi. Ustaz belum pernah ketemu ya? Di PT apa ya? Pokoknya sekitaran Citos. Rutin katanya. Masya Allah. Kalau di YouTube banyak beliau. Namanya Miftahul Fauzi. Terima kasih, Pak Budi. Insya Allah nanti Ya. untuk undangannya saya kirim nanti ya. Oh ya, itu pertanyaannya, ya tiket. Nanti berkabar aja kalau ada yang mau daftar. Iya, bisa. Kemarin mau pengacara ya, harus DKI tawarin ini yang diskon. Boleh dijelasin aja ya. Teman-teman di sini. Ayo. Pada ini belum ada videonya. Ustaz, apa? Ini dari Cinta Boga katanya khusus untuk pengurus DKM kalau mau ikutan ada diskon ya. Tiket. Dari berapa sudah diskon? Yang 50% lah sekarang. Yang penuhkan setengah. Gratis ada satu undangannya. Itu ke saya ya sekali dari biasa pas Ugi kemarin ikut juga sama keluarga Ugi Sugianto berapa tiket yang untuk khusus untuk DKM itu maksimal 10 tiket. Terus DKM jalan tetap normal. yang silver apa gold? Silver sama gold. Ke atas ya. Boleh di sini aja nggak apa-apa. Simpan di itu di kota. Tadi dibagi ini kan sekalian itu kegiatan biar sebar masuk. Jadi kabar aja. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah? Di grup ini pengurusnya. Oh ini lagi rame. Sajazi sih. Berarti kelihatan ya, Pak Rizvi juga ini masuk ke situ ya. Ya ini saya tahu linknya. Karena di situ itu kan ada supirnya kan sangat banget tuh, Mas Eko. Ya, gabung lagi kayak begini linknya itu. Oh iya, berapa di itu totalnya tadi 571.000. ditulis ya? Ada pakai amplop aja. Amplop yang tadi. Linknya mereka. Kalau di Bintaro ada tuh khusus mesin Asuna. Itu yang isi sepiang. Itu udah bukan tuh? Ada.
beda ganti bawahan itu dari mana? Kalau seperti Beji sama Beji beda. Kalau di TC lewat lagi terus ya. Sebelum makan. Ya, sebelum ini. Ya. Salam ya, salamin ya. Terus saja. Ya, di jalan. Bukan ke bawah. Ini senjata. Apa mana ini? Betul harus ada. Udah. Ya. Waktu di Sentul ketemu Ustadz Rengga sama keluarganya sebelum gua ke Jawa Sentul tahun berapa Rengga itu apa? PLN? Rangga ya Rangga iya Ustaz apaan pikir ini kirain bisa kan saya lihat di rating juga ternyata perpanjangan ya dilakukan satpam bapaknya juga ini lagi ternyata anaknya perpanjangan ada bagus begitu kelihatannya kebanyakan cuman sekarang enggak lagi sih kayak Bumira kan keluar ini nggak pakai coba aja lihat ternyata udah masuk baru ikutin pendidikannya bayar turun di KTA-nya ada satpamnya gitu doang maka serem banget nih tapi sekarang setelah kejadian itu mungkin lihatnya satpamnya seperti itu kan mungkin nggak ada pelatihan sebelumnya mudah-mudahan lagi akhirnya kembali lagi itu ke lamaran kemarin itu berbeda keluar kok anak cleaning yang sebab ini ikut ini udah lama-lama ya hah? Nah itu yang maknanya dari luar pensiun bawa keponakannya ternyata nggak keterima karena enggak jadi PT kembali lagi ke lamaran namanya dari lamaran masuk iya karena kan kalau nggak gitu kasihan yang ngelamar kan sekarang mungkin itu satpam berarti kan nah itu pelajaran desa bisa perpanjangan tahun iya tanya aja semua nah itu kan anak-anaknya semua perpanjangan PT satunya dari Bandung hah? Beda dengan sekarang nah itu justru kejadian dari Satpam kelihatannya katanya kok
itu katanya kalau nggak ada latihan sekolah kan jadi orang main masuk-masuk aja yang masih sekolah karena bapaknya nggak ini akhirnya masuk padahal masih pengen sekolah anaknya pas siapa tuh yang masih muda tuh ada satu yang kecil itu masih sekolah dipaksa mungkin ya gimana gitu ya masuk-masuk juga karena PT itu kan nggak punya wewenang di sini yang punya wewenang kan migas perantara aja kan PT tengah-tengah jadi nggak begitu punya pasti wewenang besar tetap aja tuh migas termasuk anak almarhum Haji datang kan anaknya masih sekolah iya itu ya iya itu jadi planning tadinya pengen diarsip cuman mungkin ya limpah lalu padahal juga lihat kemampuannya jadi masuk planning jangan seperti parkiran sekarang masih tapi katanya pengen kuliah sambil kuliah karena banyak juga anak planning yang masih apa sambil kuliah satunya biasanya kan ordal dalam atau ada posisi gitu slot kalau apa kalau di sini nggak bisa dua zat ya kayak gitu emang tesnya dua Section 2 bahkan yang bersihin bukan dia planning khusus masuk gelar karpet jembatan karena kan jembatannya di lobi manja kalau Yasin sama Nur itu ya gitu doang Yasin, Azan, MC, Imamin ininya apa gantinya Nur tapi kalau untuk imam katanya banyak siapa aja Pak Rizvi, Pak Iman kadang-kadang cuman enaknya dia masuknya dari biro umum kan masuk ke P3 kan atau PT jadi yang ngerjain tugasnya tetap PT ya itu Yasin sama si Nur itu ada kan PT ya ini ada Pak Urun masih di sana. Iya, 3 hari sekali. Jumatan ada terus bilang. Iya, kemarin cerita. Sepekan 3 hari. 3 hari sepekan. Itu baru sekali. Ya, maksudnya dari sepekan itu 3 kali. 3 kali sepekan, 3 kali masuk. Pas dibutuhin aja. Pas dibutuhin. Disampaikan di grup Yaakub, jadi misalkan dari aku, jadi jangan bukan tetapi saya bukan kayak gitu. Betul kok enggak? Betul kok enggak orang nonton nggak betul? Putus ya harus dia nggak bisa kemana-mana. Harus diterangin. Harus diterangin kebutuhannya apa. Iya. Nyambung. Kalau ini prinsipnya butuh, ya nanti kalau itu dimakan. Iya itu.
libur